Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, mahasiswa PPG periode 4 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam, LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 25164182794. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah dan menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Fase D, kelas 8, semester ganjil di UPTD SMP Negeri 6 Kisaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, kemudian baca satu surah dalam Al-Quran. Ya, kepada ketua kelas silakan dipimpin. Gurunya, siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Membaca surah Al-Isra. Dan tertib. Itu dia ya. Baik anak-anak, di sini mau cek dulu kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini ya. Ade Septian. Hadir. Iya. Ajeng Pratiwi. Cahaya Rezura. Farza. Iqmal Januar. Sakit, Mem. Dia sakit. Ya, semoga dia cepat sembuh. Kita doakan sama-sama ya. Amin. Kita Amanda. Zafira. Ya, baik. Baiklah anak-anak. Untuk membangun rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
memotivasi kamu untuk membangkitkan semangat belajar. Silakan diperhatikan ya nak. Jadi motivasi yang bisa kita ambil dari sini, ayo fokus curi start untuk maju. Kesuksesan tidak datang dari orang yang malas. Jadi ayo tumbuhkan semangat hidup, mulai perbaiki di diri. Baiklah anak-anak sekalian, ya fokus materi kita hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ajaran pokok kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok, eksplorasi sumber belajar digital, peserta didik mampu mempresentasikan sejarah kitab-kitab Allah. Kami yakin kalian sebelum belajar materi kita hari ini, kalian sudah tahu kan rukun iman, ya kan? Kalian sudah tahu rukun iman ada berapa anak-anak? Ada 6. Dan salah satunya hari ini akan kita pelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ini ada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Perhatikan ke depan. Tahukah kamu iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, Sakinah, silakan berdiri. Apa jawabannya ya? C, ketiga. Jawabannya C, yang ketiga. Mari kita lihat. Jawabannya betul atau enggak? Iya, jawabannya betul. C, yang ketiga. Tepuk tangan. Pertanyaannya, tahukah kamu bagaimana menjadi generasi pecinta Al-Quran setiap hari? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Asmi, silakan berdiri, nak. Jawabannya B, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, memahaminya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. iya, jawabannya B, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan, Ustaz. Biar semangat ya kan? Kita ice terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Bisa? Oke. Semuanya Mem harapkan untuk berdiri. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Oke, tepuk tangan. Semangat ya, silakan duduk kembali. Baik, materi kita pembelajaran kita hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Mem akan tayangkan video pembelajaran. Silahkan kalian simak. Sebelumnya kalian keluarkan dulu buku tulis dan buku paketnya. Udah? Jadi keluarkan semua bukunya. Udah, semua perhatian ke depan. Kalian amati materi video pembelajaran yang ada di depan. Dengarkan dengan seksama ya. Jangan berisik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tadi kita di dalam video pembelajaran sudah memperhatikan tentang iman kepada kitab Allah. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Iman artinya apa, nak? Percaya, yakin. Nah, jadi iman kepada kitab
membenarkan atau meyakini bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya, dan kitab itu merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan pedoman hidup bagi manusia. Jadi Allah turunkan itu kitab-kitab kepada rasul untuk apa? Untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Yang pertama Allah turunkan adalah kitab Taurat. Di sini katanya Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kepada Nabi siapa, Nak? Nabi Musa. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Di mana turunnya? Di Gunung Sinai. Jadi dalam kitab tadi yang membahas hukum perkara, kalau dalam kitab tersebut tidak berisi hukum perkara, tapi berisi hikmah dan nasihat. Yang terakhir, iya, kitab Al-Quran. Siapa yang nggak tahu kitab Al-Quran? Tahu kan? Itu adalah kitabnya umat Islam. Umat. Kitab Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi siapa, Nak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan diturunkannya? 11 Ramadan. Allah turunkan ketika bulan Ramadan, makanya bulan Ramadan itu penuh berkah. Kenapa? Datangnya kitab sebagai pedoman hidup manusia. Kitab terakhir, pelengkap dari segala kitab. Inilah dia, kitab Al-Quran. Isinya sangat lengkap, memiliki syariat dan dasarnya sebagai pelengkap dari kitab semuanya. Jadi semua ada di dalam, hukum ada di dalamnya. Ada hukum, syariat, nasihat, ibadah, akhlak, semua lengkap di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut penyempurna seluruh iman. Ya. Oke. Nah, ini kan pembahasan sedikit materi dari video tadi. Bagaimana cara kita menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Ya. Yang pertama, kita harus mengenali Al-Quran secara mendalam. Jangan cuma kita tahu, oh ini Al-Quran. Enggak. Cara kita mengenali Al-Quran adalah dengan mempelajari cara membacanya. Apakah cara membacanya salah-salah? Enggak. Harus sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Yang kedua, memahami Al-Quran. Apanya yang dipahami, Mem? Makna dan arti. Makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Contoh dari surah yang kalian baca, ada kalimat inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Apa arti? Kalian tahu? Artinya sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apa maknanya? Janganlah kita berlama-lama dalam kesulitan. Kenapa? Karena setelah kesulitan itu ada kemudahan. Pasti ada kemudahan, ada kebahagiaan di depan. Itulah makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia ya. Selanjutnya Mem akan memberikan tugas kelompok. Mem akan bagi kalian kepada pas ini 6 kelompok ya. Masing-masing sesuai fungsinya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Ini Mem akan bagi dulu. Bisa ke depan ya, di kelompok 1. Isi nama kelompoknya ya, Nak. Kelompok 2. Silakan diisi dulu nama kelompoknya. Kelompok berapa tadi nama kelompoknya? Namanya di situ buat kelompok 1, kelompok 2,
bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasulnya sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Dari pembelajaran ini juga saya dapat memahami bahwa semua kitab Allah mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Al-Quran adalah kitab terakhir dengan penyempurna harus mencintai Al-Quran dengan cara membaca, memahami, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kesimpulan dari saya. Iya, tepuk tangan untuk podcast. Kesimpulan materinya sangat lengkap. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini memang bakal sedikit ya. Iman kepada kita Allah berarti kita apa? Percaya. Percaya Allah turunkan kitabnya kepada para rasul. Untuk siapa? Untuk disampaikan kepada manusia. Nah, kemudian Allah ciptakan 4 kitab. Allah turunkan 4 kitab. Apa saja dari kitabnya? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian menjadi generasi pencipta Al-Quran, tadi sudah dikatakan si Farzan, rajin membacanya, memahami maknanya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka pesan sama kalian, biasakan dalam sehari baca 1 surah dalam Al-Quran. Supaya apa? Meningkatkan semangat hidup kita. Al-Quran itu adalah penenang, obat, asyifa, artinya obat ketenangan dalam hidup. Semakin sering kau baca Al-Quran, maka dirimu akan semakin tenang, tak berisik, tak galau-galau, tak gegana. Ya, bisa ya amalkan Al-Quran setiap hari ya? Bisa? Oke, ya. Zafira, silakan maju ke depan. Tolong berikan referensinya kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Hari ini kita belajar tentang kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya dan mereka dipahami. Yang paling berkesan adalah ketika kami melakukan diskusi kelompok di mana demikian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kata Zafira, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Betul